Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita percaya bahwa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus benar-benar bersama dengan kita sekalian. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan satu renungan yang setiap kali kita akan angkat renungan ini dan kita benar-benar hidupi dalam kehidupan kita. Saudara pasti berbahagia, karena berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, masih terus di dalam satu serial berkaitan dengan seorang raja yang dahsyat dan luar biasa, yang boleh kita teladani hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kali ini saya akan mengangkat dengan satu tema yang saya percaya sungguh sangat membumi buat saudara dan saya, yaitu mencari pertolongan Tuhan di saat yang krisis. Saudara-saudara, mencari pertolongan Tuhan di saat yang krisis. Memang tampaknya hal ini menjadi satu hal, kok cari Tuhan pada waktu yang krisis saja. Tetapi justru sesungguhnya di saat krisislah Tuhan akan menyatakan kuasanya kalau saudara mengikut Tuhan dengan setia. Dan ini sudah dialami oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Bagaimana beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ini, bahwa Hizkia adalah seorang raja yang memulihkan bait Allah, di mana Tuhan berjumpa dengan umat Israel, para imam dan Lewi. Kali ini Tuhan memberikan rahasia yang baik dan luar biasa yang perlu kita ikuti dengan gaya hidup seorang raja Hizkia, yaitu mencari pertolongan Tuhan di saat yang krisis. Kisahnya adalah seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia ini berhadapan dengan seorang raja, Sanherib namanya, jadi raja Assyria, saudara-saudara. Kalau saudara Bapak lihat nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, di sana dikatakan bahwa Hizkia menghadapi seorang lawan raja, yaitu Raja Asyur, maksud saya. Raja Asyur yang namanya Sanherib. Tetapi bagaimana Hizkia ini terjepit dan terdesak, tetapi bagi seorang Raja Hizkia yang mempunyai Tuhan yang luar biasa, maka dia bisa datang kepada Tuhan dan mengalami krisis ini bukan suatu jalan buntu, tetapi justru tempat di mana kita boleh datang kepada Tuhan, kata Hizkia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saudara dan saya akan renungkan melalui rahasia bagaimana Hizkia terlepas dari krisis, bahkan dia benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Apalagi saat ini saudara dan saya sedang mengalami satu masalah yang besar, di mana pandemi masih merebak di mana-mana, dan mungkin di antara saudara ada yang terkena, tetapi Tuhan sudah angkat dan lepaskan. Saudara-saudara, ada satu rahasia yang Tuhan singkapkan buat saudara dan saya kali ini melalui satu pengalaman Raja Hizkia, bagaimana dia keluar dari krisis yang sangat dahsyat ini. Yang pertama, saudara, mari saya akan bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 dan 15. Yang demikian puji firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu, maksudnya surat ancaman dari Raja Asyur yang namanya Sanherib, dari tangan utusannya, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Raja Hizkia ini menerima surat ancaman dari seorang Raja Asyur yang namanya Sanherib. Saudara, ini masalah yang besar yang dihadapi. Kalau dia tidak menghadapinya, dia akan hancur. Tetapi masalah tidak boleh dihindari, tapi harus dihadapi. Dan dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dia berkata di dalam ayat yang ke-14 ini, lalu membacanya, kemudian pergilah ia, Raja Hizkia, pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini surat berisi masalah, berisi tantangan, berisi satu hal yang mengancam kehidupan Raja Hizkia dan seluruh bangsa Yehuda. Tetapi apa yang dikatakan? Dia pergi datang ke rumah Tuhan, membawa surat ini, dibawa kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, dia mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang menghadapi masalah, entah itu pandemi, entah itu ekonomi, entah itu apapun. Saya percaya di antara saudara dan saya kali ini ada yang menghadapi masalah. Mari saudara datang kepada Tuhan, bawa masalahmu kepada Tuhan. Jangan disimpan sendiri, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia, tapi datanglah kepada Allah. Barang siapa yang mengandalkan Allah, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengandalkan manusia, dia akan terkutuk. Karena itu Raja Hizkia tahu persis bagaimana dia mengatasi masalah. Yang pertama,
dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu pribadi. Tuhan itu bukan sekedar hukum-hukum di dalam kitabnya yang kita lakukan mendapat sesuatu, tapi Tuhan itu bisa juga kita dekati dengan pribadi secara personal. Saudara bisa menangis di hadapan Tuhan. Saudara bisa menyampaikan masalahmu kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Hizkia. Dia datang membawa masalahnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maksudnya dia tidak mengandalkan kepada manusia, tidak mengandalkan kepada selain daripada Tuhan. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dilakukan Hizkia ketika dia membawa masalahnya kepada Tuhan? Artinya dibawa ke bait Allah. Yang kedua, dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Dan apa yang menjadi rahasia doanya sehingga dia keluar dari krisis, sehingga dia menang atas Raja Asyur yang namanya Sanherib itu, saudara. Yang pertama, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya adalah orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan orang yang merendahkan dirinya, orang merasa bahwa dirinya tidak sanggup dengan kekuatan manusia. Karena itu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-1 dari 2 Raja-Raja 19, di sana dikatakan di sini demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungkannya lah badannya dengan kain kapung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Kalau diberbicara dikoyakkanlah pakaiannya dan selubungkannya badannya dengan kain kapung, berarti ini berbicara bagaimana dia melepaskan segala sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan dirinya sebagai manusia. Karena dia tidak sanggup untuk melakukan dalam menghadapi masalah kecuali dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya saat ini sedang menghadapi krisis apapun, rendahkanlah dirimu. Nangislah di hadapan Tuhan. Jangan nangis dengan air mata buaya, tapi air mata yang murni, yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hati saudara. Saudara, serahkanlah segala khawatirmu, ketakutanmu, masalahmu di hadapan Tuhan. Kalau perlu dengan nangis seperti seorang Hana, yaitu ibunda daripada Samuel yang pada waktu itu merasa dia menghadapi masalah yang pahit, tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat air matamu. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam, pasti akan mengulurkan tangannya buat saudara. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi masalah apapun, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu awal daripada doa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa, rendahkanlah dirimu. Saya tidak sanggup Tuhan kecuali Engkau. Manusia tidak sanggup kecuali Engkau. Apapun yang terjadi biar Engkau saja Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berdoa dan Raja Hizkia ini berdoa datang untuk menyelesaikan masalah, dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak ada yang lain kecuali Dia yang sanggup menghadapi segala masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15b di sana dikatakan, ya Tuhan, dalam doanya, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, menyatakan Allah Maha Kuasa bahwa Allah itu pencipta segala alam semesta. Alam semesta yang begitu dahsyat. Kalau saudara melihat bagaimana planet kehidupan di bumi maupun di ruang angkasa ini, saudara, bertriliun-triliun bintang itu diciptakan oleh Allah. Saudara mencari bintang di mana itu tempatnya aja sudah sulit sekalipun pakai teropong. Karena begitu luas dan besarnya alam semesta ini. Ini Tuhan yang menciptakan. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan dalam doa saudara dan saya, saudara harus percaya dengan yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Terlalu kuat, terlalu dahsyat kekuatannya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah yang kita sembah. Dan siapapun mereka tidak mungkin kecuali Allah yang kita sembah. Tempat kita mengadu dan kita tempat menyampaikan keluh kesah kita untuk mendapat pertolongan. Tapi yang pertama harus merendahkan diri dalam doa saudara dan saya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu maha kuasa, sanggup melakukan apa yang Dia mau sesuai dengan kehendaknya.
dan tidak ada yang terbatas bagi Tuhan asal saudara merendahkan diri dan saudara datang kepada Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah mencipta tapi juga Allah yang menebus. Dia Allah yang menebus tapi juga Allah yang memelihara. Itulah Allah yang maha kuasa buat saudara dan saya yang hari ini kalau saudara berdoa menghadapi masalah, ayo datang kepadanya. Apapun yang saudara hadapi, masalah apapun, saya yakin Tuhan akan menjawab saudara seperti dia menjawab Raja Hizkia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, tujuan dari doa saudara itu jauh lebih penting dari sekedar permintaan saudara. Jadi Hizkia tahu bahwa ketika dia berdoa tujuannya tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah. Ini yang sering kadang-kadang kita tidak memahami sehingga kita tidak berhasil dalam doa. Rahasia doa yang baik dan benar berkenan kepada Tuhan adalah ketika tujuan doa saudara untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 30 kalau nggak salah, 10 ayat 31-30 di sana Paulus mengatakan, apapun yang kamu lakukan entah makan dan dengan minum dan apapun yang lain lakukanlah untuk memuliakan Tuhan, termasuk doa. Jadi kalau saudara berdoa tujuannya Tuhan, biar itu untuk kemuliaan, untuk engkau saja yang dipermuliakan. Karena itu Raja Hizkia melakukan itu. Tujuan doa bukan sekedar masalahku selesai, aku terlepas dari Raja Sanherib, tapi Tuhan yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan dari kekal sampai selama-lamanya. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 yang berbunyi demikian. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, ya, dari tangan Sanherib, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui, orang-orang di bumi selain kerajaan di Yehuda mengetahui. Jadi dia menjadi saksi supaya Raja Sanherib, Raja Mesir, raja dimanapun pada saat itu yang sedang berada bersama dengan kerajaan yang ada di Israel maupun Yehuda mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah ya Tuhan. Mengetahui, jadi mempermuliakan Allah. Allah diperkenalkan. Saudara memperkenalkan Tuhan, jangan memperkenalkan diri. Memperkenalkan dunia ini tidak ada kebiangan, tapi memperkenalkan Tuhan melalui pekerjaannya, melalui hidup saudara. Itulah doa yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Raja Hizkia ini bawa masalahnya kepada Tuhan dan berdoa, merendahkan diri, dan yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan yang ketiga, tujuan doanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 32 sampai ke 35, di sana dikatakan, saya akan bacakan apa hasil daripada doa dan yang mencari Tuhan di dalam menghadapi masalah. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini, saudara, dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Itu kata firman Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, ayat 35 ini berkata, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai-bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, begitu dahsyat Raja Hizkia telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan dia percaya kepada Tuhan. Pertama, dia boleh datang kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan di saat krisis. Dan serahasia yang diberikan buat saudara dan saya ketika saudara pun menghadapi krisis seperti Raja Hizkia, mungkin tidak persis sama kasusnya, tapi masalahnya bisa di mana-mana saudara alami. Yang pertama, bawa masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, rendahkanlah dirimu di dalam doa sebelum menyampaikan sesuatu kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa sanggup mengatasi segala persoalan. Masalah apapun yang sudah hadapi terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan Maha Kuasa buat permasalahan yang sudah hadapi. Yang ketiga, doakanlah di dalam doa yang memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah, biar Tuhan yang dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan berarti Tuhan dikenal di mana-mana, supaya banyak orang datang kepada Tuhan dan bertobat mencari Tuhan yang benar, Tuhan saudara dan saya, yaitu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, pasti doa saudara akan dijawab
Dan ternyata Raja Hizkia mengalami kuasa yang ajaib melalui pertolongan Tuhan, sehingga 185.000 orang mati dibunuh oleh malaikat karena Tuhan membela Raja Hizkia, karena dia mencari Tuhan yang benar dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menginspirasi saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi hari ini, saudara pasti menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang, karena Tuhan bersama dengan saudara dan saudara mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.